setiap orang itu pasti pernah mendapatkan sesuatu yang dia alami. Apakah sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Umumnya, biasanya kalau sesuatu yang dia alami itu menyenangkan, no problem. Tetapi sebaliknya, ketika sesuatu yang dia alami itu adalah yang menyakitkan, itu yang menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan traumatis. Oke. Jadi kalau begitu kira-kira sebenarnya trauma atau tidaknya seseorang terhadap sesuatu kejadian yang dia alami itu unsur apa yang paling penting kira-kira? Unsur yang paling penting, paling utama adalah bagaimana mindset seseorang itu terhadap peristiwa yang dia alami. Ya. Contoh, ketika saya marahi, saya katain yang jelek-jelek, kira-kira Anda jadi masalah bukan? Jadi masalah bukan kira-kira? Tergantung mindsetnya. Kalau Anda bilang, itu udah biasa Mas Madi mang, itu Pak. Kalau nanti juga akur, nanti juga lunak lagi, betul nggak? Kira-kira kalau begitu mindsetnya, apa yang saya omongkan jadi masalah nggak buat kalian? Enggak, betul nggak? Tapi sebaliknya ketika apa yang saya sampaikan itu persepsi Anda nya negatif, ya sudah, Anda akan menjadikan itu sebagai peristiwa yang traumatis. Saya nggak mau deh ketemu dengan Mas Madi, pasti dimarahin, pasti dikata-katain, pasti dihina, betul nggak? Mindset yang utama. Karena peristiwa itu apapun yang terjadi pasti kita akan mengalami. Karena yang namanya traumatis berkenaan dengan pengalaman yang dia alami. Betul nggak? Iya kan? Oke. Maka mindsetnya yang paling penting. Disinilah berpikir positif itu menjadi urgent. Anda kalau melihat sesuatu dari sisi mana kebanyakan? Terserah jawabannya ya. Kalau yang ngomongnya adalah orang yang Anda sukai, orang yang Anda hormati, orang yang Anda kagumi, maka pasti nggak ada yang negatif. Betul nggak? Tapi kalau yang ngomongnya adalah orang yang Anda benci, orang yang Anda tidak suka, orang yang Anda sebelin, omongan bener juga jadi negatif kok. Ayo. Ini penting. Ini penting hal dasar yang harus kita pahami. Ya kan? Dan karena traumatis itu berkenaan dengan bagaimana menyikapi suatu pengalaman yang dialami oleh seseorang, maka disinilah pentingnya pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua. Dulu ini kayak kuliah atau lagi ceramah ini saya. Anda senang begini sih ya. Kalau bacain teks Anda ngantuk. Apalagi kalau saya fokusnya bacain, udah kalian pada bubar. Oke. Pola asuh memegang peranan penting, adik-adik semuanya, mahasiswaku. Waduh, lengkap ngomongnya. Anak-anakku, waduh. Ya, pola asuh menjadi hal penting. Karena apa? Karena itu menjadi pondasi dia dalam mengarungi kehidupan. Peletak pondasi utama pendidikan, pembentukan itu ada di keluarga. Kalau sekolah ke SD, SMP sampai kuliah, itu sudah pengembangan. Sudah pengembangan. Karena yang utama dasar itu ada di keluarga. Ada di keluarga. Kalau pendidikan keluarga, maka disinilah kunci utamanya ada di orang tua.
Maka orang tua itu harus cerdas, harus pintar, harus improvisasi, dan harus yang lainnya. Pendidikan orang tua ini akan terasa nanti ketika anak sudah dewasa. Betul nggak? Baru akan terasa. Nah, kenapa ini penting di keluarga? Karena pendidikan di keluarga itu sejatinya adalah meletakkan pondasi pembentukan karakter orang, karakter anak. Kan gitu kan? Meletakkan karakter, mendidik karakter anak. Anak mau menjadi karakter apa nih? Itu orang tua yang mencetak loh, dasarnya. Kenapa? Karena dalam teori Erik Erikson yang tadi disampaikan kelompok 1, kalau masih ingat nah. Oke. Di situ ada tahap perkembangan antara positif dengan negatif. Antara misalnya trust dan mistrust. Kan gitu kan? Apalagi tuh? Pada lupa. Autonomy versus? Yes, shame. Dan yang lainnya. Artinya di situ adalah apa? Ada positif, ada negatif. Nah, sekarang orang tua dalam mendidik anaknya itu lebih menguatkan ke aspek yang positifnya atau negatifnya pada anak. Ini tanpa sadar loh. Tanpa sadar. Contoh misalkan orang tua anak ketika minta sesuatu pada orang tua sering janji, nanti ya kalau pulang ya, nanti ya kalau misalnya sudah beres urusan mama. Anak percaya, oke percaya, saya akan dibelikan sesuatu oleh mama setelah mama pulang, kan gitu kan? Trust dia, percaya sama orang tua. Percaya. Lalu kemudian orang tua tidak menerapkannya, tidak melakukannya gitu loh. Apa yang dijanjikannya tidak ditepati. Dan ini berulang kali katakanlah, maka di sini akan mendidik anak menjadi mistrust dia. Dia nggak percaya dengan siapapun dia. Bahkan kepada orang tuanya sendiri pun dia nggak percaya. Ah bohong mama. Ya. Banyak sekali teori-teori itu. Maka orang tua kita ini nanti Anda menjadi orang tua juga, mendidik anak mau yang mana yang mau Anda cetak? Positif atau negatif? Tapi tanpa sadar kita ingin yang positif tapi prakteknya yang negatif. Itu loh, itu prakteknya kita banyak yang negatif. Contoh, yang namanya anak-anak itu sering rebutan mainan. Bahkan yang bukan miliknya diserobot juga. Lalu yang punyanya mempertahankan, terjadilah perebutan. Ya kan? Nah, ternyata dimenangkan oleh anak yang bukan pemilik barang itu. Lalu orang tua si anak ini ngomong apa? Oh keren nah, hebat. Ini tanpa sadar sebenarnya sedang meletakkan pondasi karakter pada anak. Bahwa mengambil sesuatu yang bukan haknya itu boleh, nggak apa-apa. Nanti kerasanya kalau sudah gede. Tahu nggak? Sama aja kayak Anda kuliah, kerasa pinternya tuh nanti kalau sudah lulus. Oh ternyata kalau menghadapi begini harus begini ya. Oh kalau pasannya begini harus begini ya. Oh jadi yang pinter tuh nanti, tapi pondasinya dari sekarang. Meletakkannya dari sekarang. Itulah pentingnya pendidikan di keluarga. Maka bisa jadi pertanyaan yang mendasar adalah
banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh anak remaja khususnya, ataupun juga mungkin kalian juga, bisa jadi ini salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh ya, waktu kecil. Bisa jadi. Ada yang sampai sekarang malu-malu kalau bicara di depan. Bisa jadi pada waktu masih kecilnya dididiknya lebih banyak pada guilt or shame ya. Kan itu kan. Lebih banyak diperkuatkan pada rasa bersalah dan malunya itu loh. Bisa jadi itu. Akhirnya apa? Ketika dia dewasa nggak muncul keberanian. Bisa jadi. Jadi kita itu cetakan sebenarnya. Apakah bisa dirubah? Bisa. Iya kan? Bisa dirubah. Tapi antara ngerubah yang dari awal ngerubah yang sudah jadi, itu butuh ekstra yang tinggi kalau sudah jadi gitu loh. Sama kayak Anda sekarang, Anda kebiasaan males banget. Untuk dirubah kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi beratnya luar biasa. Gitu loh. Bener nggak? Tapi kalau dari kecil sudah dibiasakan tidak malas, maka ketika dewasa ya biasa-biasa saja. Oh ini memang kerjaan rutinan saya. Paham ini? Jadi bisa jadi sekarang ini kita ini adalah begini ini mungkin jadi produk cetakan juga. Diperkuat atau diperlemahnya oleh lingkungan, oleh pergaulan. Gitu kan? Jadi katakanlah misalkan pendidikan di keluarganya kurang optimal, tapi ketika sudah tumbuh dewasa pergaulannya bagus, ya kan, lingkungannya bagus, akhirnya bisa jadi bagus. Atau sebaliknya, keluarganya meletakkan pondasi yang bagus, tapi akhirnya karena banyak bergaul dengan yang nggak bagus, lingkungannya pun juga sama nggak bagus, kuatnya pengaruh lingkungan dan yang lain, bisa jadi. Gitu loh. Tapi mending kalau pondasinya bagus mah. Karena mending. Kalaupun nanti ketika gedenya itu rada nyeleweng, rada nyimpang, ada sadarnya, ingat dia. Karena masih ada penanaman dasar di awal. Tak ngerenung gitu langsung. Ketemu titik baliknya. Tapi kalau dari pondasinya nggak kuat, khawatir juga apa yang terjadi? Ya tanggunglah, bablasin aja. Udah jadi. Kagok. Enggak. Kagok kan. Enggak salah, teruskan lah. Kepalang tanggung. Sejadi. Oke. Pola asuh di orang tua itu penting. Dan kalian adalah calon-calon orang tua. Enggak tahu ini mata kuliah apa. Mengalir aja. Ini keluarga nyambung, keluarga juga ini. Keluarga sama trauma jadi satu ini. Peristiwa traumatis yang tidak terselesaikan yang berkepanjangan itu mengakibatkan yang namanya kondisi PTSD. Kalau sudah PTSD itu masalahnya sudah makin kompleks. Ya? Oke. Itu perlu seni. Termasuk di sini adalah pendekatan bagaimana mengatasi dengan konseling. Keagamaan. Iya kan? Ini penting. Yang jelas adalah harus diyakini setiap penyakit ada obatnya. Bukan hanya penyakit fisik. Semua penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Ya kan? Nah, jika sudah ketemu obatnya yang pas dengan izin Allah, dia akan sembuh. Tetap dengan izin Allah. Makanya apa? Mohon maaf, ada orang yang berobat ke ahlinya, kan sudah ketemu nih ahlinya loh. Ya kan, gelarnya panjang merebet. Ya kan? Pokoknya ahlinya.
Tapi kalau Allah belum mengizinkan sembuh dari dia, ya nggak sembuh-sembuh. Ada lagi berobat ke orang yang ahlinya tapi tingkatannya rendah. Ahlinya tapi tingkatannya rendah. Tapi karena dengan izin Allah sembuh, ya sembuh. Itu dari sana, gitu loh. Maka kalau Anda mengatasi orang, mengobati orang, membantu orang, jangan sombong dengan keahlian Anda. Karena Anda nggak bisa menyembuhkan seseorang, nggak bisa menyehatkan seseorang kalau tanpa izin dengan Allah. Itu. Dan karena likulli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya, maka setiap orang yang punya masalah, yang punya penyakit, jangan putus asa mencari kesembuhan. Ini hadis yang motivator banget gitu loh. Ya kan? Ini motivator banget. Ya kan? Dan obat yang paling mujarab apa? Apa obat yang paling mujarab? Al-Quran. Sebab apa? Al-Quran diturunkan sebagai syifa, pengobat. Betul? Jadi obat penyakit itu ada di depan kita. Kita malah mencari-cari yang nggak tahu kemana. Akhirnya apa? Obat yang hebat sampai di Rayapi, sampai di Sawangi, sampai di apa tuh namanya, berdebu-debu gitu loh. Nggak pernah disentuh, nggak pernah dibaca, nggak pernah ditelaah, nggak pernah dihayati. Padahal Al-Quran itu adalah obat. Kenapa? Allah yang menurunkan penyakit, Allah yang menurunkan obatnya, dan Allah sudah menurunkan Al-Quran. Kenapa kita malah justru menjauh? Ini yang keliru sekarang itu zamannya. Makanya gak heran banyak orang yang tinggi, dudukan, jabatan, pendidikan, pada stres hidupnya. Jauh dari Al-Quran. So coba amati. Ya kan? So coba amati. Kalau Anda amati itu, yang paling nikmat tuh apa ya? Kenyamanan itu sangat penting. Hidup menjadi nyaman itu sangat penting. Tapi sayangnya kebanyakan orang kenyamanan itu dipersyaratkan dengan materi. Contoh, kira-kira Anda lebih nyaman mana, tidur di atas matras atau di atas rumput? Matras. Oke. Yang jujur. Oke. Lebih nyaman mana, ke kampus, naik motor atau jalan kaki? Naik motor. Oke. Lebih nyaman mana, kamar yang ber-AC atau kamar yang terbuka jendelanya? Sok jujur, lebih nyaman mana? Matras, motor, AC, materi semuanya. Betul nggak? Jadi Anda itu mengkategorikan, menyebutkan bahwa kenyamanan itu selalu berkaitan dengan syaratnya materi, padahal tidak. Yang namanya kenyamanan itu ada di sini, ada di hati. Maka dalam pendidikan kepada anak, keluarga itu harus mampu menciptakan kenyamanan buat anak-anaknya. Karena kalau tidak nyaman di rumahnya, anak ini dia akan keluar dari rumah mencari yang nyaman. Ini bahayanya kalau kenyamanan itu dia dapatkan di kelompok-kelompok yang nggak benar, maka dia akan menjadi bagian daripada ketidakbenaran nantinya. Ini repotnya. Ya kan? Maka ketika nanti Anda jadi orang tua, ciptakan kondisi rumah yang nyaman.
Oke. Saya katakan tadi, nyaman itu jangan dipersyaratkan dengan materi. Ini yang istri katakanlah menyuguhi makanan pada suami, makanannya lezat, menunya variatif, ya kan? Tempatnya higienis, bagus. Kira-kira gizinya bagus nggak gizinya? Gizinya tinggi nggak gizinya? Tinggi ya. Kira-kira makannya bisa banyak habis nggak? Habis banyak ya. Tapi istrinya ngomong, makan Pak, nih makan. Beda dengan istri yang berikutnya, yang beda. Misalnya ada keluarga lain, istrinya itu menyajikan makanannya hanya dengan tempe sepotong, garam semangkuk kecil gitu loh. Iya kan? Terus ada misalkan sepotong sepotong tahu atau terasi gitu loh. Iya kan? Tapi dia ngomong, Kang, mangga ieu tuangan Kang, mangga beda. Abdi nungguan di dieu mangga Kang. Sok nyaman mana jujur sok. Ayo. Kira-kira lebih lahapan mana makannya? Mana yang lebih lahap makannya? Tahu ya, itulah kenyamanan. Jadi jangan segala sesuatu itu diukur dengan materi, karena materi belum tentu memberikan kita kenyamanan, walaupun memang materi dibutuhkan. Betul? Iya kan? Jangan segalanya dinilai dengan uang, iya kan? Walaupun memang segalanya butuh uang, ya kan? Tapi mindset harus beda gitu loh, maksudnya beda. Paham ya? Apalagi nanti misalkan Anda suami gitu ya, kerja keras banting tulang. Apa tujuannya? Mencari nafkah untuk masa depan anak-anak saya. Bener nggak? Pulang berangkat kerja, anak masih tidur. Pulang kerja, anak sudah tidur. Lalu anak diasuh kepada pembantu. Apa yang akan terjadi? Dia lupa kalau membangun masa depan anak itu bukan hanya dikuatkan sektor finansial atau materinya, tapi kuatkan tiang-tiang yang lain gitu loh, agar bangunan itu menjadi kokoh. Ngerti gak? Nih, ini bangunan persegi panjang. Berarti ada berapa tiang? Katakanlah ada 4. Iya kan? Kebayang gak kalau 4 tiang itu, tiang ini yang paling kuat finansial, tiang ini itu sana lemah. Kira-kira bangunan akan kuat berdiri gak? Tidak. Roboh. Itu yang terjadi. Iya kan? Itu yang terjadi. Maka mestinya kalau memang bekerja untuk anak, masa depan anak, maka kuatkan aspek yang lain. Nah ini kan, ini peran pembantu juga penting. Setiap tahap perkembangan itu ada jenis traumanya yang banyak dialami. Ya kan? Pada anak-anak ada trauma sendiri, pada masa remaja juga ada. Bahkan kalau saya katakan, semakin berkembang usia kita, itu kondisi yang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan semakin kompleks. Betul nggak? Semakin kompleks. Maka disitulah dibutuhkan kemampuan ketahanan diri yang kuat. Karena kalau ketahanan diri lemah, seiring dengan perjalanan kehidupan, maka kita akan rapuh di tengah-tengah perjalanan. Betul nggak? Bagaimana cara untuk menciptakan ketangguhan dalam diri kita? Ini sepertinya ada sebuah hukum ekosistem kehidupan. Kesulitan hidup yang dialami ini akan menciptakan manusia yang tangguh.
Manusia-manusia yang tangguh, manusia yang hebat, maka dia akan menghasilkan teknik-teknik kemudahan dalam mengatasi masalah kehidupan. Menciptakan kemudahan. Kemudahan-kemudahan yang dialami, yang didapatkan akan membuat orang-orang menjadi lengah. Nah, oke. Orang-orang yang lengah akan menghasilkan akibatkan menjadi orang-orang yang tidak berdaya. Ketidakberdayaan ini akan mengakibatkan dia akan mengalami banyak kesulitan. Jadi kalau Anda pengen kuat, jangan terlalu dimanja. Oke. Maka bagaimana kita menciptakan generasi yang tangguh? Jangan dimanja.